Kemudian akhirnya saya berinisiatif menghubungi langsung manajer Olimtrade dengan bahasa lobby atau nego lah. Ya. Pada akhirnya mereka mengatakan, lu kalau mau kaya intinya bukan trading, tapi flexing atau bikin gimmick kayak Doni. Welcome back di RF Channel on YouTube, baik with Ryan Filbert, dan mungkin kalau teman-teman semua Anda coba mengikuti di beberapa waktu terakhir ini, ada 2 kasus persidangan yang sedang ramai dan sudah sampai dengan satu keputusan, yaitu adalah Indra Kents dan juga Doni Salmanan, di mana putusannya berbeda. Lalu di hari Rabu kemarin juga kita sama-sama nonton, saya diundang di Hot Room, tempatnya Bang Hotman Paris untuk membahas mengenai hal ini. Namun pada kali ini saya akan coba untuk menampilkan dari seseorang yang mungkin bisa kita ajak ngobrol terkait dengan beberapa hal yang ada mengenai kasus binary options ini, dan menurut informasi beliau sudah mengikuti kasus ini sejak jauh hari sebelum tahun 2020. Nah, ada beberapa hal-hal yang menarik yang ingin kita coba bahas, dan mari kita coba untuk undang dengan Mas Freddy yang sudah hadir bersama saya pada hari ini. Halo Mas Freddy, selamat siang. Halo Pak Rian. Ya, apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Iya, baik. Mas, ini terima kasih sudah bisa join pada hari ini dan menyempatkan waktu. Sebenarnya apa yang ingin saya coba tanyakan, mungkin hari ini sedang ramai gitu ya. Mas, saya mau dapat cerita sedikit juga buat teman-teman semua. Sebenarnya Mas Freddy ini bagaimana terkait dengan binary? Apakah sebagai korban, apakah sebagai pengamat, apakah sebagai trader binary options dan lain sebagainya? Boleh cerita sedikit nggak Mas Freddy? Ya, saya Freddy. Ya, saya mengenal istilah trading itu 2019 dari Doni Salmanan. Baik. 2019. Saya ini korban Doni di tahun 2019 dan orang pertama yang melaporkan sebenarnya. Cuma tidak Oh, diproses. Artinya laporan saya tidak tembus di SPKT dulu. oh, baik. Jadi Saya Mas Freddy menyadari ini, yang nggak beres sama istilah trading yang yang dipromosikan oleh Doni Salmanan itu justru setelah melihat video-video para mentor yang expert kayak Rian, Master Gema ya, ya awalnya saya melihat itu tadi Master Gema tuh soal binary option. Saya ya, melihat di situ saya menyadari ini ada yang nggak beres gitu. ya, baik. Dan itu Jadi, kerugiannya 46 juta kalau di dunia Salmanan, tapi yang memang terafiliate itu datanya mm-mm. itu 19 jutaan. Oh, oke, Ini data baik. yang memang saya kan tuh kemarin juga menyaksikan tuh di acara Hot Room ya. Ya, Teman-teman bahkan host sekalipun memang semua yang dikatakan oleh pakar atau pakar ahli TPPU, Mas Rian sendiri, ya, kemudian Bang Hotman itu benar semua. Cuman sayangnya nggak dapat benang merah karena nggak kenal Doni dari awal. Jadi nggak oke, tahu baik. mana hasil penipuan Kotek, dari mana harta sebelumnya dari mana. Nah kalau Oh, saya ini ada oke, dari 2019. Nanti Mas Rian oke, bisa minta. Ini barang baik. bukti yang dihilangkan oleh Doni 2019 saya printnya gitu. Alhamdulillah Oh, tidak hilang. oke. Oke, baik. Saya mau coba untuk membreakdown dulu. Pertama, Mas Freddy ini adalah sebagai seorang korban, yang lebih menariknya adalah korban 2019. Karena berdasarkan data-data itu, mulainya itu di tahun 2020 dari yang muncul sebagai pelaporan. Dan Ya. Quotek itu di 2020. Berarti sebelum dari 2020 sudah ada kegiatan binary options yang dilakukan oleh Doni Salmanan menurut Mas Freddy, yaitu dengan aplikasi yang sama atau dengan aplikasi yang berbeda, Mas Freddy? Awalnya Doni itu platform binary optionnya binary X. Cuman kurang ini mungkinnya kurang kurang respon dari orang. Oke. Kemudian dia berlanjut ke Olimtrade. Nah, di Olimtrade itu saya masuk. Itu Oh, pun oke. sudah subscribernya tuh udah puluhan ribu. Hmm, Dan grup Telegramnya itu udah hampir ratusan ribu. Jadi oke. kalau mau diklaim Doni itu lebih kaya dari Olimtrade sebenarnya. Karena dan hasil flexingan buat Kotek itu hasil dari sana sebenarnya. Oke.
Baik, saya berarti kalau gitu menurut Mas Freddy bahwa sebelum Quotek yang hari ini dilaporkan dan hari ini mendapatkan putusan 4 tahun dan semua asetnya dikembalikan kepada Doni, ada seri sebelumnya tahun 2019 yaitu adalah Binary X ya tadi namanya ya. Binary X, Olim Trade, IQ Option. Oh, oke. Ini semuanya sepertinya terdefinisi sebagai binary option ya, Mas Binary Freddy ya? Option. Oke, nah waktu tadi Mas Freddy mengatakan 46 juta, lalu sebelumnya ada yang terafiliasi 19 juta gitu ya. Berarti setelah yang 19 juta itu Mas Freddy apa belajar sendiri atau tetap mengikuti dari Doni atau bagaimana, Mas? Iya, saya tuh menyadari karena basic saya ngajar juga. Jadi lebih Hmm, mudah memahami lah. Kemudian saya berinisiatif mencari informasi apa sih binary option itu. Nah, ketemulah video oke. Master Gema, ya varian Iya, juga gitu ya yang iya, seperti di sini memang mempelajari apa mengajari di YouTube itu gimana cara berinvestasi. Di situ juga saya hikmahnya ke kenal Doni itu jadi kenal dunia investasi atau dunia trading. Tapi iya, kan memang jelas disesatkan sebelumnya. Dan bahkan oke. ini Mas Brian ini fakta baru ya. Saya Hmm. itu ditelepon sama manajer Olimtrade langsung. Nanti ada datanya semua. Uh-uh. Saya kan bilang ke Doni, Kang tolong jujur lah ini tuh maksudnya gimana sih permainan ini gitu. Iya, Keluarga saya susah, saya bilang gitu. iya, Doni itu nggak respon. Kemudian akhirnya saya berinisiatif menghubungi langsung manajer Olimtrade dengan bahasa lobby atau nego lah. iya. Pada akhirnya mereka mengatakan, lu kalau mau kaya intinya bukan trading, tapi flexing atau bikin gimmick kayak Doni. Ya sama Oh, seperti yang Pak Rian jelaskan di Hotroom kemarin bahwa mereka mengatakan kita dapat duit dari lossnya member sama. oh, oke, baik. Nah Berarti disayangkan ada HP saya itu rusak, gitu. iya, Rekamannya iya, masih ada tapi eh, HP-nya rusak. Kemudian iya, apa? Situ data-datanya jelas lengkap lah. oke, baik. Berarti yang terkonfirmasi kedua selanjutnya adalah Mas Freddy juga membenarkan bahwa orang-orang yang melakukan afiliasi terhadap binary itu, baik pada aplikasi manapun itu, memang mengambil keuntungan dari kerugian yang dihasilkan oleh para afiliasinya, di mana nilainya secara persentase berbeda-beda. Nah, sekarang saya mau coba untuk lebih jauh ya. Tadi kan disebutkan bahwa lebih banyak dapat uang dari Olim Trade gitu. Berarti sebenarnya yang dilakukan oleh yang menjadi afiliator itu kepada member-membernya itu ngapain? Diajarin, diberikan seminar trading atau ilmu apa sih sebenarnya gitu? Atau memang ternyata setelah diikutin strateginya tidak bekerja atau memang semua strategi pada market tersebut memang tidak dimungkinkan gitu. Mas Freddy sendiri kan juga mempelajari trading yang sebenarnya. Kira-kira seperti apa, Mas Freddy? Kalau saya lebih ya cocok kayak bahasa Pak Rian kemarin. Mereka tuh levelnya udah influencer marketing, bukan cuma afiliator. Karena Shopee juga ada afiliat. Afiliator itu kan orang yang mengikuti program afiliasi Ya. di Shopee, di TikTok juga ada. Mm-mm. Cuman mereka itu aktif memasarkan, mempengaruhi ya dengan cara flexing. Kalau Hmm. Doni, level Doni itu kenapa poin penyesatannya dia menyesatkan orang itu dia seolah-olah expert trader gitu. Itu Pak Rian. Oke. Dia Jadi jago trading nggak sih, Pak? ah, bahkan kalau sekarang diadu juga berani ngadu sama Doni. Oh, Dia kan siap. sekarang kan levelnya tuh karena saya juga pembelajar, saya melihat cara cara Mas Regema atau Pak Riyad dalam menganalisa mudahnya bahasa yang dipahami dalam dunia trading atau apa bahasa-bahasa indikator itu lebih masuk gitu. Doni Hmm. itu dari awal tuh gelepotan. Cuman ya kita harus mengakui orang sukses itu bukan karena apa namanya pinter, tapi karena konsisten ya. Doni itu konsisten menipu, konsisten menipu. Oke, oke. Jadi kan memang nah, ini juga saya mengadopsi bahasa-bahasa dari Parian, dari mentor-mentor lain. Kalau pengen kaya itu sama, mindahin uang orang lebih banyak ke kita. Nah Doni itu gitu, cuma caranya menipu. Baik, baik, Caranya baik. menipu. Oke. Oke, Pak. Pertanyaan gini, Mas Freddy. Kenapa yakin banget sih bahwa yang tahun 2020 tadi kemarin saya sempat ketemu Mas Freddy kan di tempatnya Pak Hotmas di Bang Hotman ya. Mas Freddy mengatakan, "Oh iya, saya sih setuju kalau yang sekarang itu dikembalikan secara aset. Tapi kalau yang sebelumnya itu memang asal muasal uangnya dari sana. Itu bisa dapat penjelasannya gimana? Bisa bisa Nah, mendapatkan makanya nggak dapat penjelasan benang dari sana?" merah kemarin di Aja Hot barang-barang Sita Andoni, aset Sita Andoni seperti motor H2 itu
bukan dari Quotek, karena sebelum Quotek udah ada. Itu aja logikanya udah situ kan. Sebelum Quotek Hmm. itu sudah ada. Artinya bukan dari Quotek. Quotek itu kan di akhir 2020. Hmm. Sementara sebagian harta itu sebelum sebelum 2020 sudah ada. Itu aja logikanya. Hmm. Makanya kenapa nggak dapat benang merahnya kemarin itu karena nggak tahu awal daun itu dari mana. Makanya Oh. mentah. Nggak, ditanya sumber awalnya dari mana. TPPU Doni itu kena dari awal. Kalau dia hasil Hmm. beli doge atau beli kripto itu semua dari Olim Trade, dari Oh. Oke, ya. jadi Kalau kalau kemarin gitu, pengacara ingin membuktikan mm-mm. hasil bisnis real dari mana? Kita adu data. Doni Hmm. bikin kafe, terus rencana Mm-mm. sama sama Ata mau bikin pom. Itu dananya Mm-mm. dari mana? Nah, Nah, kalau saya Mas pribadi Freddy, tahu datanya lengkap. pertanyaan saya, kok Mas Freddy bisa tahu banget mengenai datanya Doni? Apakah karena fans berat atau haters berat atau kenapa gitu? Saya Punya udah bilang punya apa? tadi kenal Doni itu 2019. Setelah saya Mm-mm. belajar, saya laporin. Cuma nggak masuk. Bahkan kan dulu tuh nyari Doni di jalan. Karena saya udah Mm. terukur nih, nggak punya duit mau ngelaporin. Untuk ongkos Mm. apa-apa, saya cari di jalan. Saya ngelapor ke Politabes Bandung, dioper ke ke Polsek Soreang, Mm. dioper ke Kabupaten Soreang, dioper lagi ke Mm-mm. Polda, nggak Mm-mm. beres-beres. Saya Oh, berinisiatif cari aja Doni di jalan. Nah, oh maksudnya tuh begitu. saya itu cuma mau bilang, pada akhirnya, ini kan udah ngerti nih, pada akhirnya Doni itu cuma tumbal. Semua afiliator tumbal karena penjahat aslinya memang binary option. Tapi Ya, mereka oke. tunggu aja sekarang. Bahkan nih Pak, ya Pak, Mm-mm. orang yang telepon manajer yang ngajarin saya supaya apa berbisnis seperti Doni itu orang Indo Iya. juga. Orang Indo. Oh, Bapak juga kan ditawarin pakai orang Indo, Pak ya? Orang iya Indo betul. langsung. Iya, iya, iya. Oke, Cuman kan ada oke. beban moral nih, ya. Ya, Sekelas ya, Pak ya. kan ditawarin nih. Kalau Parian memang pikirannya cuma money, 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 mungkin ambil juga. Karena memang Iya, persentasenya lumayan kan. Cuma iya, kan mungkin moral, tahu hukumnya bukan dunia aja. Gitu ya. iya, 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 Saya iya, juga iya. galau tuh ini kalau pengen kaya enak banget gini. Karena Oke. untuk ngomong aja lebih lancar saya dari Doni sebenarnya. Siap. Tapi Oke, saat oke. itu gitu. Tapi Baik. kan kita takut dosa lah. Baik, Mas Freddy. Sekarang kita berarti boleh dibilang kalau misalnya kita mau kasih hints ya untuk melanjutkan proses ini, eh, berarti tekanannya adalah bagaimana mencoba untuk membuktikan terbalik sebelum dari tahun 2020 dong. Iya. Baik, Makanya lalu benar kemarin kalau misalnya itu bukan apa hasil TPPU, silakan buktikan secara terbalik dari mana hmm, gitu. Nah itu hmm, baru ketemu benang merahnya gitu. Kemarin oke, kenapa saya ngamuk di apa di persidangan? Saya bilang saya tantang hakim, debat, ya. hmm, Saya bilang gitu pas di hmm, persidangan ngamuk hmm. kemarin karena hakim sendiri nggak ngerti gitu. Kemudian ya Iqbar sendiri selaku pengacara itu masih dibodohi oleh Doni. Dia masih nggak tahu harta Doni awalnya dari mana. Apakah Oh, dia cuma dapat informasi cuma quotex saja gitu. oke. Saya setuju kalau sebagian dibalikin ke Doni setuju karena memang semuanya tidak dari quotex. Saya setuju itu. Oh, oke. Objektif. Cuman Pas semuanya kejeblos memang nih. dari penipuan semua. Cuman Ya. aplikasi yang berbeda. Jadi kejeblosnya adalah ketika dilaporkan dan konteknya ke blow out dan akhirnya terjadi seperti hari ini. Tapi poin pentingnya adalah kalau memang ini mau dicoba untuk pembuktian terbalik, maka yang harus melakukan tindakan banding dan melakukan penyelidikan ini lebih ditarik mundur lagi 2019. Nah, saya mau tanya sebenarnya, Mas Freddy kan sudah akhirnya melakukan sebagai seorang trader ya. Mas Freddy trading apa hari ini? Saham, kripto? Kalau sekarang saya di Binance, temuin XBT, lebih di kripto. Oh, di kripto. Oke, baik. Nah, Tim sekarang tiga, pertanyaan, saya di baik, TV. baik. Baik, Itu pertanyaannya begini, sebenarnya setelah membedakan ya antara binary options dan juga kripto gitu ya, sebenarnya unsur pembedanya, apa sih buat teman-teman semua yang mungkin belum begitu tahu, kenapa sehingga binary option itu disebut sebagai bagian dari perjudian sih? Mungkin Mas Freddy punya perspektif lain nggak daripada yang saya sampaikan? ya kemarin ya sih sedikit cerita di ya sudah ada salah satu orang yang di Metro TV kemarin. Ini Iya, kenapa saya bersemangat ketika apa ketemu Pak Rian untuk meluruskan untuk memperbaiki image trader lah. Jadi iya, image trading itu udah jelek aja. Teman-teman mhm, atau murid-murid saya murid ngajar ya di mhm, luar trading ini. mhm. Kalau saya bilang trading mereka langsung bikinnya itu binomo atau quotex, Oh, lim trade gitu ya. iya, 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 Padahal iya, trading bukan itu gitu kan. iya, Nah, kemarin itu saya emang nggak mau trading, bisnis konvensional aja.
mereka kalau ngerti trading itu paling enak cari uang, tapi di tempat yang benar gitu. Ya, Iya, baik, ini baik. level-level kayak Parian ya Mas Tegema juga sama. Pembelajaran ke para yang belajar tuh nanti justru jelas tempat trading yang benar tuh benar, WD-nya nggak susah, kemudian Iya, apa namanya komisi dari apa dari broker tuh dapatnya dari sini, bukan dari ngebodohin orang, iya, iya, dari afiliator tadi kayak gitu iya. kan. Ya, kalau itu udah jelas, kalau saya juga baca dulu ya 2019 bahwa binary option itu lisensinya masuk perjudian. Baik, Nah, baik. saya itu lapor ke SPKT, saya terkesan sok tahu juga salahnya. Saya bilang, ini Pak, setelah saya pelajari, masuk kategori perjudian. Nah, kamu penjudi dong katanya. Makanya Nah, dari situ saya jadi mentah gitu. Saya itu, oh, saya gini Pak, kalau saya tahu itu judi, ya, saya kan notabene ngajar agama juga. Nggak iya. mungkin lah saya tahunya trading dan tidak ada di Oh, satu video pun Doni itu menjelaskan itu judi, nggak ada. baik, Itulah baik. penyesatan. Dia bilang itu trading, padahal itu judi. Kalau Judi. teman-teman masih memutuskan dan tahu itu judi, terus masih memutuskan main, baru bersalah kan? Tapi kan Iya, di semua video Doni nggak ada bilang dia itu judi. Itu oke, trading. oke. Nah, Kalau ya kalau pertanyaannya, definisi ya varian dan apa para mentor-mentor lain sudah juga menjelaskan masuk ya, kategori apa binary option itu. Sudah jelas financial baik. betting lah ya Iya, Ma- kategorinya. Mas Freddy, dari semua kejadian ini, sebenarnya setelah berkasus seperti ini ya, ada Doni, ada juga Indra. Pertanyaannya sederhana, apa yang diharapkan Mas Freddy kepada mereka dan apa yang diharapkan adalah mengembalikan uang atau seperti apa sih? Ya Kira-kira kalau itu seperti apa? poinnya kan sebenarnya harta hasil tindak pidana atau tindak kejahatan itu dikembalikan kepada yang berhak. Negara itu boleh menyita kalau kepentingan ingin dimusnahkan atau harta itu tidak bertuan. Itu kan poinnya. Baik, baik. Ini kan jelas harta korban. Kenapa Hmm, dikembalikan ke terdakwa? Ya sebagian ya. Kalau ya, pada kasus Dodi ini agak ribet juga karena semua harta itu nggak semuanya dari Quotek, itu yang agak ribet gitu. Makanya baik. itu harus benang merahnya di situ. Coba dipisahkan dulu harta yang dari Quotek mana saja, yang bukan dari Quotek mana. Baru nanti masuk laporan lanjutan, Olim Trade. Saya akan masuk Ya. laporan selanjutnya. Nah, Oh, baik. itu nggak dapat benang merahnya, dipisahkan dulu yang Quotek itu yang mana saja. Ya. Teman-teman korban yang ketipu di Quotek yang mana, hartanya dikembalikan ke korban. Karena Hmm, harta itu bertuan gitu, ya uang korban. Kalau negara ya. kan kebetulannya harta itu disita untuk dimusnahkan atau misalnya karena harta tidak bertuan, sekitar tanah misalnya, nggak Ya. jelas siapa tanahnya, mungkin ya negara yang ngambil. Oke, Mas Freddy. Eh, mungkin ada pemikiran ya dari mungkin entah regulator. Hanya satu pemikiran. Kadang kan kita coba menyelami dari cara berpikir yang lain. Kalau memang ternyata seperti Indra Kents malah dianggap sebagai perjudian, maka disita negara. Karena dianggap bahwa aplikasi perjudian berarti yang memasarkan dan mengikuti perjudian ini ya berarti dia tahu. Itu sudut pandang di sana. Nah, terus kalau saat ini tentunya dari teman-teman Mas Freddy yang melapor gitu ya, eh, ada nggak sih yang memang sudah tahu melakukan ini adalah suatu tebak-tebakan saja, bukan sebagai suatu instrumen, tapi dia lanjut aja untuk melakukan transaksi tempat ini? Makanya lebih ngaco lagi, kalau negara bilang ini masuk kategori perjudian benar, karena sudah mendapat keterangan ahli itu benar. Iya. Tapi ketika para korban dikategorikan penjudi itu ngaco, karena Oh, oke. dari para afiliat para influencer ini tidak mereka poin-poin membohongi atau menyesatkan itu bilang mereka ini trading gitu. Kalau Oke. ini masuk kategori penjudian ya benar setelah dapat keterangan ahli kan. Oke, Tapi kalau baik. ketika para pemain dikategorikan sebagai penjudi itu nggak masuk. Itu nggak Oh, masuk baik. kan. Para korban ini diiming-imingi trading bukan judi. Baik. Nah memang Jadi yang penjahat ini influencer ini ngajak ke tempat judi dan dia bilang trading gitu. Oke, baik. Jadi dapat saya simpulkan adalah Mas Freddy bilang bahwa, oh, orang-orang ini sama sekali tidak tahu loh bahwa ini memang benar-benar suatu aplikasi yang bukan seperti trading kripto sebenarnya dan membeli saham, enggak loh. Mereka tuh nggak tahu, hanya karena ya bebek yang patuh kepada induknya, induknya bilang belok kanan, ya belok kanan, kiri-kiri, yang mana dia tidak tidak menjelaskan secara detail bahwa ini adalah apa, begitu ya? Ya. Dan memang Doni itu memangsa atau pasar-pasar yang kayak ini memang orang-orang awam. Nggak mungkin lah Pak Rian kena kayak gini karena sudah terlanjur expert di awal ya kan. Saya Oh, juga oke. kalau expert
di awal udah ngerti nggak mungkin masuk. Memang di Pertanyaan awal saya. iya orang-orang yang memang awam di trading. Artinya Oke, yang saya kena di sini memang yang dibohongi atau disesatkan memang orang-orang yang tersesat di awal. Gak oke, mungkin lah pertanyaan. seperti yang kena. Baik, baik, baik. Saya nangkap. Pertanyaan saya mau balik. Kalau misalnya Mas Freddy melihat Doni, misalnya kan Mas Freddy lebih banyak beririsan dengan kasusnya Doni. Kira-kira Doni itu memang awalnya tahu bahwa ini bukan aplikasi trading, atau memang dari awalnya tahu bahwa ini adalah aplikasi bukan trading? Pertanyaan di situ. Saya kalau di telepon manajer itu, kenapa namanya King Salmanan dikasih semua? Karena nggak boleh pakai nama asli Doni M Taufik, nggak boleh itu, harus pakai nama samaran. Ya. Istilah hukumnya ada martabat palsu lah. Makanya namanya King Salmanan. Kalau di Olimtrade itu kan program afiliasinya lewat Kingfin. Kalau di Binomo Mm-mm. Bin Partner, ya Mm-mm. dikasih tahu semuanya di situ oleh Oh, apa? Oleh manajer itu. Ini nomor-nomornya ada nomor Rusia, nomor nomor Malaysia. Saya mencoba menggali informasi dan memutuskan ini udah nggak benar, gua laporin dah. Itu aja. oke. Berarti Mas Freddy mau mengatakan bahwa nggak mungkin lu Don, lu bilang lu nggak tahu kalau ini bukan Doni aplikasi. tahu dan Oh, Doni oke. tahu. Oh, Doni, karena Doni kasih tahu. karena manajernya juga sebenarnya menjelaskan hal tersebut gitu ya. Iya. Oh, oke. Mas Freddy, mungkin kalau di kemudian dengan ada orang yang menonton video ini dan memiliki akses untuk bisa mendapatkan kebenaran gitu lah ya, untuk memperjuangkan dan membutuhkan bukti-bukti, apakah Mas Freddy berkenan untuk dihubungi di kemudian hari? Ya, siapa? Satu lagi nih Ah, informasi ini. boleh, Ya, boleh, boleh, boleh. karena kalau di awal Pak itu apa? Bayaran afiliasinya itu Bitcoin di Olimtrade itu, bukan dolar. Oh, Bayangin oke. 2019 Bitcoin sebelum dipom sama Elon Musk kemarin. Ya, Ya, hampir 900 juta. Jadi dapat ya. Bitcoin. Oh, berarti Itu lewat dapatnya Sprint, lewat Doku. Nah, di HP yang dulu tuh ada rekaman, cuman ya HP saya retak, pecah gitu. Oh, Apa oke. screenshot Doni ngirim apa di grupnya. Berarti salah satu Bayangin clue Bitcoin. selanjutnya berarti harus mengakses melalui public key yang dimiliki oleh Doni untuk bisa men-tracing uangnya kemana dan dari mana. Seperti itu untuk membuktikan bahwa pendapatan-pendapatan itu memang bermuara kepada kasus binary options yang ada di saat ini. Seperti itu ya, Mas Freddy? Ya. Si kunci yang paling saksi kunci mah si Gigi, istri mantan istrinya. Itu. Oh, Karena Doni itu ya all in trade. Binomo juga dia sama ada grupnya. Doni juga oh, ngajak Binomo oke. Olympiade, IQ Ocean, Binomo itu Ya. istrinya mantan istrinya Gigi Ruwanita itu tahu banget awal Doni gimana. Nah Doni dari Mm-mm. susah itu sama Gigi bukan sama Dinan ini itu tahu banget lah itu saksi kunci. Cuman cara menggali informasinya harus berbeda lah. Karena dia tahu banget mungkin dari Doni awalnya susah dapat duit dari mana tahu banget itu sih. Nah kalau pengen Iya. tahu aset mana aja yang belum disita si Gigi sebagian tahu mungkin sebelum Doni viral ini gitu. Oke, ya, ya, ya. Wah, oke. Berarti ini menjadi salah satu, ya semoga bisa menambah informasi buat banyak pihak juga ya. Lebih kepada yang ingin saya coba highlight adalah agar buat teman-teman semua jangan terlalu gampang ya untuk percaya dengan apa yang ada di depan sosial media dan foto-foto yang ada. Karena orang-orang itu ya mungkin punya maksud yang tidak baik untuk merugikan kita gitu. Kalau sama-sama mau ajak kaya mungkin semua orang kepingin lah ya. Tapi kalau ternyata kekayaan seseorang datangnya dari kerugian dan kegagalan orang lain, rasanya itu adalah sudah terbentur etika yang paling bermasalah. Kita juga akan menjadi sangat beban moral mestinya seperti itu. Mungkin ada hal terakhir yang Mas Freddy mau sampaikan? Iya memang pola edukasinya seperti Pak Aryan atau mentor-mentor yang ekspor juga itu kan kurang maksudnya kurang begitu hype dibanding mereka yang di awal dengan flexing, clickbait. Memang kultur kita Ya, kayak gitu. Kita ya, lebih suka ya. yang ada giveaway-nya, ada bagi-bagi apanya. Padahal kalau benar-benar ambil literasi keilmuan keuangan, ini nih tempatnya nih. Kemarin Ya. saya juga di mentor juga sama Bu, kalau nanti ada niatan belajar investasi itu mumpung kenal sama Parian. Ke sana Ya, belajar. Dia siap. udah expert banget gitu. Minimal ibu nggak ketipu. Ya, Kan sama-sama banyak. belajar lah. Ya, Ya ya, pola sama-sama pola belajar lah. pola penipuannya banyak, misalnya dari leader MLM, dari owner perusahaan, dari developer, koin, atau misalnya dari influencer. Itu beda-beda polanya.
intinya sama, semuanya bohong, menyesatkan, merugikan, sama. Cuma polanya berbeda. Saya juga kena di salah satu kripto Indonesia kena. Sekarang masih diurusin, tapi dengan cara yang berbeda. Karena udah ngerti lah, kalau musuh gede uangnya, udah nggak usah pakai kekuasaan atau kekuatan yang dia miliki, pakai cara lain aja. Nah, pokoknya kesimpulannya ini ya, buat teman-teman kenapa kemarin ngamuk, kecewa, kita kan dihimbau tidak boleh main hakim sendiri. Tapi kan kita ngeri juga nih kalau hakim sendiri yang main ya. Enggak? Iya, siap. Hanya ya teman-teman benar-benar harus ngerti dan memang punya alasan tepat kenapa ini diperjuangkan. Kalau udah ngerti poinnya, walaupun banyak drama di luar sana, gas saja terus. Gas terus. Karena kan para korban ini proses banding nih. Proses banding, kita lihat nanti kita akan ada aksi besar lah. Gerakan nyata lah. Supaya nanti mendapat atensi masuk dari pemerintah. Dan ke depan harapan saya memang pemerintah itu jangan polisi India juga ya. Jadi setelah ada pelaporan baru ya Pak. Padahal sekarang kuotek masih jalan, masih ada tuh. Masih jalan Pak. Iya, kuat bibit ini yang tapi mereka pakai masker sekarang. Para afiliator masih ada. Kemudian binomo itu masih ada. Memang tidak diberantas, atau memang nggak niat bersih-bersih sekali. Jangan sampai tunggu korban baru diproses. Apakah ini dirawat? Jangan, karena kasihan juga lah rakyat Indonesia. Gitu Pak. Baik, terima kasih Mas Freddy buat waktunya pada hari ini. Semoga kasus ini menjadi pelajaran buat kita bersama dan juga bisa sesegera mungkin bisa mendapatkan sesuai harapan dari semua korban dari binary itu sendiri. Oke, terima kasih Mas Freddy waktunya. Thank you buat teman-teman semua. Semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini bermanfaat buat kita bersama. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.